Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peranan organisasi masyarakat dalam pembangunan politik dan ekonomi di Indonesia. Nah, kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Anissa Aulia Langi, yang kedua ada Mardotilah, yang ketiga ada Raihan Fitriana, Reza Aryani, Sri Kurniasari, dan Tina Lestari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Langi. Saya akan membahas tentang pengertian organisasi masyarakat dan pengertian dari lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengertian dari lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat dapat diartikan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anissa. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini yang pertama-tama saya akan membacakan definisi dari politik. Menurut Nur, dalam Nambo tahun 1983 halaman 6, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan yang ada di masyarakat. Nah, melalui pengertian tersebut dapat diartikan bahwa politik itu merupakan segala aktivitas atau sikap yang di dalamnya berkaitan dengan kekuasaan atau ingin menguasai. Tidak hanya itu, politik juga memiliki arti untuk memberikan pengaruh. Nah, pengaruh itu bisa diberikan melalui berbagai cara, seperti mengubah suatu kebijakan atau mengubah suatu sistem tertentu, atau mempertahankan suatu bentuk yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya menurut Budiarjo. Nah, menurut Budiarjo, pada umumnya dikatakan bahwa politik itu adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa politik itu merupakan berbagai macam aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem politik tertentu atau dalam negara tertentu yang menyangkut proses penentuan tujuan yang ingin dicapai melalui sistem yang dirancang untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki kesejahteraan. Di balik kesejahteraan tersebut, ada beberapa faktor penting yang perlu dibangun agar kesejahteraan dapat tercapai dengan optimal. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pembangunan ekonomi. Menurut Lincoln Arshad, pembangunan ekonomi itu sangat luas, bukan hanya sekedar untuk meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi, yaitu mencakup semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonominya dan taraf hidup masyarakatnya. Menurut Sirojuzilam, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses pembangunan menuju ke arah yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan per kapita agar dapat mengurangi ketimpangan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Lestari. Saya dari kelas Penmas 19A dengan NPM 192103024. Di sini saya akan membahas mengenai peran ormas dalam pembangunan politik. Pilar demokrasi Indonesia dalam pembangunan politik dibangun oleh 3 aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berhubung secara sinergis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun demikian, Ormas dan LSM perlu mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah yang lebih mengarahkan program-program pembangunan politik menuju sasaran yang telah ditetapkan dan untuk memberikan maslahat bagi publik. Kerjasama antara ormas, LSM maupun pemerintah jangan diartikan sebagai hubungan mutualisme yang memprioritaskan keuntungan finansial, tetapi kerjasama yang dimaksud di sini yaitu kerjasama untuk membangun kebersamaan secara kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang baik dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun peran ormas maupun LSM dalam pembangunan politik yaitu yang pertama sebagai aktor pengetahuan, artinya mereka melakukan riset serta analisis yang dihasilkan untuk memperkuat serta mengkritisi setiap kebijakan yang ada yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Yang kedua yaitu sebagai penyalur pengetahuan, artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi yang dihasilkan oleh para peneliti akademisi. Yang ketiga yaitu sebagai entrepreneur kebijakan. Artinya, mereka mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Yang keempat itu sebagai kontributor, artinya dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyedia informasi, artinya ormas dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, serta perhatian terhadap isu-isu yang lainnya. Adapun peran ormas menurut Avan Gapar tahun 2002 dalam Dimas Prayoga tahun 2017 menyatakan bahwa peran ormas yaitu 1. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang kedua meningkatkan pengaruh politik secara meluas, dan yang terakhir yaitu ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pemerintah. Dari beberapa peran tersebut dapat dikatakan bahwa ormas maupun LSM memiliki peranan yang cukup penting. Keberadaan ormas dalam negara demokrasi juga dijadikan sebagai tolak ukur dari sebuah proses demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardotilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan menjadikan organisasi masyarakat menjalankan fungsi yang sesungguhnya. Contohnya seperti mereka memberikan pelatihan kepada anggota masyarakat dalam aspek manajerial, kemampuan teknis, ataupun pengetahuan tentang isu-isu yang mereka geluti. Yang kedua, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran organisasi masyarakat yang terhitung paling mendasar adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintah juga memiliki tujuan yang sama. Upaya ini khususnya dilakukan oleh organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi. Mereka berupaya untuk memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Misalnya, organisasi masyarakat yang berusaha membuka peluang bagi petani dan wanita untuk keluar dari kemiskinan. Mereka berjuang untuk meningkatkan pendapatan orang-orang miskin dengan memobilisasi sumber daya dari pemerintah dan agensi-agensi pendanaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, mengawasi proses pembangunan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat dapat memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan, karena pada dasarnya organisasi masyarakat ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi, dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan dari program ini dilaksanakan hingga berakhirnya program tersebut. Yang keempat, memberikan bantuan terhadap berbagai komunitas
Contohnya yaitu bantuan yang diberikan kepada Yayasan Indonesia Sejahtera atau YIS. Yayasan Indonesia Sejahtera memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang beruntung di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Yayasan Indonesia Sejahtera memberikan pelayanan meliputi kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pertanian yang ramah lingkungan. Yang kelima, memberdayakan masyarakat. Organisasi masyarakat bekerja secara langsung di tengah-tengah masyarakat melakukan pemberdayaan seperti program edukasi. Mereka fokus pada aspek yang lebih spesifik seperti penyediaan air bersih, aktivitas ekonomi, meningkatkan literasi, pendidikan orang dewasa, dan non-formal untuk melawan kemiskinan. Mereka meyakini bahwa kesadaran orang-orang dan keterlibatannya dalam pembangunan akan membawa dampak yang signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Mereka membantu komunitas untuk merespon isu-isu di sekitarnya yang mempengaruhi kehidupan mereka dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fitriana. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran dari uraian yang teman-teman saya telah jelaskan. Kesimpulannya yakni, dari uraian teman-teman yang saya jelaskan, dapat dipahami bahwa pentingnya peran ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ormas tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial politik, ormas yang ada di Indonesia turut andil dalam stabilitas, ketertiban, dan keamanan, dan diharapkan kedepannya akan memainkan peran tersebut sehingga dapat menopang kesatuan bangsa dan NKRI. Eksistensi dan kredibilitas menjadi tantangan sendiri bagi ormas dalam memberikan bantuan untuk kesejahteraan rakyat. Mereka selayaknya berjalan sesuai dengan karakteristik organisasi yang menjadi keunggulan mereka, yaitu berintegritas, independen, kompetens, profesional, fleksibel, dan yang memiliki jaringan organisasi yang luas. Selanjutnya ada saran. Di sekitar lingkungan, seringkali ditemukan kelompok ataupun aktivitas organisasi kemasyarakatan atau ormas. Tujuan dan ideologi yang diusung oleh masing-masing ormas sangatlah beragam. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ormas dapat menjalankan setiap aktivitasnya secara bebas. Meskipun demikian, masih sering kita menemukan adanya ormas yang dalam menjalankan aktivitasnya ternyata menimbulkan dampak yang kurang diterima oleh sebagian masyarakat atau menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, penulis berharap agar organisasi masyarakat atau disingkat dengan ormas dapat membantu masyarakat di bidang politik maupun di bidang ekonomi melalui program-programnya sesuai yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.